Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Lusanti dengan NIM 20040110157. Jurusan Psikologi semester 3 dari kelas studi Fikih D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir semester, yaitu mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi, MA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bab dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Takhiro Nafi'ah, karya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah kepada Muhammad SAW dan juga keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan juga kepada pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwil Al-Habsi. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita, Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tolabu al-ilmi faridatum ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Di dalam Islam, tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Karena itu, wajib bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, niscaya kita akan dipermudah segala sesuatu, termasuk menuju surga. Wabadu fazihi masailu muktasaratun min ba'di kutubi hujjati islami Ghazali Ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zohiron wa batinan wa billahi at-taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka ini risalah atau kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir atau tampak dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Jadi, di sini terdapat faedah tentang hukum membaca basmalah, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, hukumnya wajib, yaitu seperti di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Jadi, pada saat sholat, sebelum membaca Al-Fatihah, kita diwajibkan untuk membaca basmalah. Lalu yang di sini kedua, yaitu ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain-lain. Jadi
Di sini sebelum kita berkegiatan, kita disunahkan untuk membaca basmalah. Seperti ingin makan harus membaca basmalah, atau saat keluar rumah membaca basmalah, itu hukumnya sunnah. Lalu yang kedua, hukumnya mubah, yaitu ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Lalu yang keempat, hukumnya makruh, yaitu ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti mencabut uban, maka bau ataupun makan bau yang gak sedap dan lain-lain. Jadi seperti mencabut uban itu kan tidak diperbolehkan ya. Dan di sini kita membaca basmalah dan itu hukumnya makruh. Yang terakhir yaitu haram hukumnya, yaitu ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri, berjudi, atau seperti membunuh. Nah, yaitu pada saat melakukan hal-hal maksiat tadi, kita membaca basmalah, itu hukumnya haram, seperti itu. Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamu as-salat. Wa ita'u az-zakat. Wa shamu Ramadan. Wa hajju baiti manis tato'a illahi sabila. Ma'a ikhlasi wa tasdiki faman lam yakun mukhlison fahuwa munafikun wa man lam yakun musaddihon fahuwa kafirun. Jadi terdapat rukun-rukun Islam. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5 macam. Yaitu yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua yaitu mendirikan sholat, yaitu seperti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan yakin atau mempercayainya, maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang kafir. Jadi di sini rukun-rukun Islam itu kita harus melakukannya dengan ikhlas dan yakin, yaitu mempercayainya. Karena jika kita tidak ikhlas karena Allah dan hanya untuk agar dipandang baik oleh orang lain dan juga tidak mempercayainya, maka ya, orang tersebut termasuk ke dalam orang munafik dan termasuk ke dalam golongan orang kafir. Dan di sini terdapat beberapa faedah tentang pondasi agama. Dan untuk pembagian rukun agama, terdapat beberapa rukun atau tiangnya agama itu sendiri, yaitu terdapat 3 bagian. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Yang mana ketiga rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis, seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan disimpulkan bahwa ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan, tanpa melakukan pembedaan.
seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan juga seterusnya. Jadi, di sini ketiga tiang agama tersebut tidak dapat dipisahkan atau dipentingkan salah satunya saja, karena ketiga tersebut merupakan pondasi agama atau layaknya seperti pondasi rumah, di mana ketiga tiang ini harus diukur sama rata, dibuat sama rata, karena jika salah satu tiang saja yang dibuat lebih tinggi atau lebih rendah, maka rumah tersebut akan roboh, akan tidak menjadi sesuatu yang utuh dan kuat, yang kokoh. Karena itulah ketiga tiang ini, ketiga rukun ini tidak dapat dipisahkan ataupun tidak dapat dipentingkan salah satunya. Jadi ketiganya ini harus dilakukan, harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Dan di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu adkhulu fi isilmi kafha wa tattabi'u khutuwati asyaitoni innahu bikum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 208. Dari situ, para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdi Salam yang mencoba menguraikan di dalam kitabnya Zubdah Khulasah Tasawif. Al-Islamu qiyamu badan biwazoifil afkam wal imanu huwa qiyamul qalbi biwazoifil istilam wal ihsanu huwa qiyamur rahi bimusyahadatil malikil alam. Yang artinya, Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan dan iman. Adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslul iman antata khida anna Allah ta'ala maujudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wala misla wala sibha lahu laisa khamislihi syah wa huwas sami'ul basir. Khalaqas samawati wal ardo wa khalaqal mauta wal haya wa ta'ata wal masyiah wasyiha wassaqoma wa jami'a khawni wa ma fihi wa khalaqa al-khalqa wa ammahum wa khaddara arzaqahum wa ja'ahum latazidu wa la tankhusu wa la yahdusu hadisu illa bikhodaihi wa khodorihi wa irodatihi. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan Dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit dan semua yang ada di alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya atau isinya adalah ciptaannya, serta
Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah. Dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali khodo dan khodar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun al-immun mutakhalimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal ayyuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar dan maha melihat. Dan dia mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang maha esa serta perkasa. Jadi di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar dan maha melihat. Jadi sesuatu hal yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, yang tidak diketahui semua orang akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui semua rahasia kita dan semua hal yang kita sembunyikan. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa serta perkasa. Dan terdapat faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yaitu sifat wajib terdapat 20. Yang pertama, wujud yang artinya ada, lalu ada khidam yang artinya dahulu, lalu ada bako yang artinya kekal, lalu ada mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk, lalu ada qiyamuhu binafsihi yaitu berdiri dengan sendirinya, lalu ada wahdaniyah yang artinya tunggal, lalu ada khudrat yang artinya kuasa, lalu ada irodat yang artinya berkehendak, lalu ada ilmu yang artinya mengetahui, lalu ada haya yang artinya hidup, lalu ada sama yang artinya mendengar, lalu ada basor yang artinya melihat, lalu ada kalam yang artinya berfirman, dan seterusnya. Serta kebalikannya itu disebut sifat mustahil bagi Allah. Lalu ada faedah tentang sifat jaiz bagi Allah, yaitu ada 1. Fil kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkan. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammada abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi hidayatihim wali takmili masyihim wa ma'adihim wa ayyadahu bimujizatiz zuhir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Jadi di sini Muhammad SAW merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hidayah atau petunjuk untuk menuntun kita para umat manusia dan juga dituntun untuk menyempurnakan kehidupannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri selain diberikan petunjuk juga diberikan mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salahu wassalamu sadiqun jami'i ma akhbaro bihi annillahi ta'alam min umuril khirati wal barzakhi wa min su'ali malahani wa azzabil khabri wa naimih. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar,
atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya dan disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat dan alam barzak dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah diberikan utusan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah dapat dipercaya dan diyakini dapat menyampaikan kabar atau pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang akhirat atau alam barzak dan juga seperti azab dan juga nikmat kubur. Wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahi munazzalati haqqun wal wal mala wal malaikata haqqun wal jannah haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma jabihi sayyidunu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah kitab benar. Seperti kitab Injil dan lainnya yang disempurnakan hingga menjadi Al-Quran. Dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semua. Yaitu maksudnya semua hal tentang malaikat, tentang surga, neraka, dan semua yang telah disampaikan Rasulullah, yang disampaikan dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah itu semuanya benar. Seperti itu. Dan di sini terdapat faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yaitu ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Lalu ada amanah yang artinya dapat dipercaya. Lalu ada tablik yang artinya menyampaikan. Lalu yang keempat, fatonah yang artinya cerdas. Lalu untuk yang mustahil bagi Rasul yaitu khazib yang artinya bohong. Lalu khianah yang artinya khianat atau berkhianat. Lalu khitaman yang artinya menyembunyikan. Lalu ada yang terakhir baladah yang artinya bodoh. Furudul wudu'i sittahun. Al-awwalun nayyah. Wasani ghuslul wajihi. Ma wahadduhu min manabiti syari. Arrosi ila muntaha alliyani wazzaqani tu'lan. War'adun minal uzun ilal khuzuni as-salisu ghuzlul yadani ilal mirfaqon. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyarah ar-rasi aw syarin fi haddihi. Al-khamisu ghuzlu ar-rajlani ma'al khabani. As-sadisu at-tartibu ala hadihil khafiyah. Tentang fardu wudu. Dan di sini terdapat fardu wudu yaitu ada 6. Yang pertama berniat. Lalu yang kedua membasuh wajah dan terdapat batasannya yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Lalu yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Lalu yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Lalu yang terakhir yaitu tertib, yaitu berurutan dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap bagian dari rambut kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Jadi semuanya itu harus tertib atau berurutan. Majibatul ghusli. Wa in kana alahi jannabatun min mujama'atin au khuruji maniyin minamin au ghorihi. Lazimahu ghuslo jami'i badanihi ma'aniyati raf'il jannabati.
tentang perkara yang mewajibkan mandi. Dan jika seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau seperti sedang menstruasi untuk yang wanita atau yang lainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan, perkara yang mewajibkan mandi ada 6, yaitu yang pertama masuknya hasafah atau ujung zakar ke farji. Yang kedua, keluarnya mania atau sperma. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, yaitu mati. Dan fardunya untuk mandi ada 2, yaitu niat. Dan yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Wayanqudul wudu al-khariju minal hadis sabilanil khubuli awa duburi ala makana. Wayanqudul wudu'a zawalul akhli binaumin au ghorihi illa nauma mukhinin mak adatah minal ardi. Wayanqudul wudu'a masu khubuli au duburi adamiyin minhu au min khorihi bibadni kafihi wa butunil asobi khabiran kana au kiran walau waladahu wala mahitan. Wa yankhudul wudu'a iltikhau basyarata rajulin wa mra'atin khabiran ajnabiyani bila hailin illa zufran au sya'ran au sinnan fala yankhudul wudu'a. Perkara yang membatalkan wudu. Dan adapun perkara yang membatalkan wudu yaitu ada 4. Pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan qubul atau jalan depan ataupun dubur, yaitu jalan belakang pada asalinya. Yang kedua, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari baik dia kecil maupun besar. Jadi yang membatalkan wudhu yaitu salah satunya kita menyentuh bagian intim kita sendiri ataupun menyentuh intim milik orang lain. Dan juga yang tadi sebelumnya itu keluarnya salah satu kotoran dari alat intim kita, yaitu dari kubul dan dubur. Lalu yang selanjutnya tadi yang membatalkan wudhu yaitu saat kita terlelap tidur, hal itu dapat membatalkan wudhu. Lalu yang keempat, bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa, ajnabiyah atau bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi di sini yang membatalkan wudhu yaitu saat 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya bersentuhan, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Lalu di sini terdapat faedah tentang bedanya mani, madi, dan wadi. Yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean atau kepuasan. Baunya seperti adonan kue ketika basah dan ketika kering baunya seperti putih telur. Hukumnya suci dan mewajibkan untuk mandi. Lalu yang selanjutnya yaitu madi. Di sini madi merupakan air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjaknya syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudhu dan najis, dan itu khoda bagi perempuan.
Lalu yang terakhir wadi, yaitu air putih yang tebal serta kental atau keruh yang keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean, yaitu membawa benda yang berat seperti itu. Wayus tarotu lisi hati sholat marifatu dukhulil waqti bitakhinin awi ijtahadin au kholabah zonin fa in sholla ma'as syaki lam tasiha sholatu wayus tarotu marifatul kiblat wa yajibu satrul aurah bisa tirin tohirin mubahin wa yajibu raf'un najasa minas sabi wal badani wal makani wa yajibu alal qadiri an yusolliya fardu imam. Syarat syahnya sholat, dan diisyaratkan agar syah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Jadi di sini kita harus sholatnya yakin atau ijtihad, dan kita sebisa mungkin tidak ragu-ragu saat sholat, karena jika ragu-ragu maka sholatnya tidak sah. Lalu yang kedua, menghadap ke arah kiblat atau wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah. Menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mutamad atau menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada, maka dengan dugaan. Yang selanjutnya, menutup aurat dengan tutup atau baju yang suci serta mubah. Lalu yang selanjutnya, menghilangkan najis suci dari pakaian, badan, dan tempat. Jadi kita syarat sahnya ini kita harus dalam keadaan bersih, baik itu pakaian, badan, dan juga tempat untuk sholat nanti, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu yang selanjutnya, mengetahui di dalam kefarduannya. Lalu yang terakhir, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Dan wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Dan terdapat faedah tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sampainya dakwah atau ajakan Islam. Yang terakhir, selamatnya panca indera. Furudul sholati wa furudul sholati an-niyah wa takbiro al-ihrami ma'an niyah wa qiraatu al-fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba asroh wa ikroji at-dodi minal doi wa laisa fil fatihah zoun summa ar-ruku wa yajibu an yanhaniya bihaisu tanalu rohata rokbatah wa yatma'inna fihi wajuban hatta taskanu ad-do'u summa al-ittidal wa yatma'innu fihi wajuban summa as-sujud marrotain wal julus baina as-sajadatan wa yatma'inu wajuban fil kulli wa yaf'alu bahi ar-rokati kazalika wa tasyahud al-awal wa quduhu sunnah wa tasyahud al-akhir wal julusu fihi fardu wassalat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tasyahud di wa qabla as-salam fardu wa salam mina sholati fardu wa akholu as-salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu atau rukunnya sholat. Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surah Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasyidnya yang ada 14, dan mengeluarkan huruf dot dari do karena di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf do. Yang kelima, ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua apek tangan berada di lutut atau kedua telapak tangan berada di lutut. Lalu yang keenam, tumaninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Lalu yang ketujuh, ibtidal. Yang kedelapan, tumaninah di dalamnya. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10 tumaninah di dalamnya. Lalu yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Lalu yang selanjutnya tumaninah di dalam wajib. Yang ke-13 tasyahud akhir. Lalu yang keempat duduk di dalamnya, yaitu tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Ke-16 mengucapkan salam dan paling sedikit salamnya yaitu Assalamualaikum. Lalu yang ke-17 tertib, yaitu sesuai urutan. Wa aqallu at-tasyahud al-wajibi At-tahiyatullahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa la ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallus sholati alla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi an yatiya bisunnani jami'iha wa hayy kasiratun jiddan. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan adapun paling sedikit mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya, yaitu ya Allah sampaikanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayan bagi al-ittina'u bil ikhlas wa huwal amalullahi wa hadda. Wayan bagi al-hudur wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Wal jusu wa huwa sukunul doi wa hudur al-qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Wa innama yataqabbalallahu minas sholati bi khodri al-huduri wa yahrumur riya'u fis sholat wa ghoriya wa huwal amalu li annas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan juga khusyuk, yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati menghayati serta memahami bacaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat seorang yang tergantung dengan ukuran hadirnya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Jadi kita itu sholat harus penuh dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bukan
sholat karena hanya ingin dilihat oleh orang, kayak gitu. Seperti itu. Wa yubtilu as-sholat al-kalamu amdan wala biharahoni wa nasiyan in kasuro. Wa yubtiluha al-amalu al-kasiru kasalasa khutuwatin wal akhlu wasyurbu wan kisafu al-awra in lam tastur halan wa wukhun najasa in lum tuqa halan min ghori hamlin wa yubtiluha sabahul imami biroknaini filian wa kaza at-takhallufu bihima bigori uzrin wala tasihun as-salat khalfa khafirin wa ra'atin wa hunsa. Perkara yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu yang pertama berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Yang kedua, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Yang kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Jadi yang aurat dan najis ini dikatakan batal jika tidak langsung ditutup atau dilempar atau dibuang gitu najisnya. Terus untuk auratnya itu langsung, bila tidak langsung ditutup itu akan batal. Lalu yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Yang kesembilan, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10, niat memutus sholat. Yang ke-11, ragu-ragu di dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya bagi orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan, dan khunsa. Sholatul Jum'at. Wal Jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurin hadirin bila uzrin syar'in kamarodi wal mator. Wa min suruti al Jum'ati al khutbatan wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wassalat ala an-nabiyyi solaha alaihi wasallam wal wasiyah bitaqwa wa qira'ah ayatin minal Qur'an mufhimatin fi ihdahum wa ad-du'au lil mu'minin fil akhirah wa yajibu an yajtuba qa'iman mutatahiron musturo al-awrah wa yajibu al-juluz bainahuma fauqa tumanina as-salat wal muwalah. Salat Jumat. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki, merdeka dan hadir atau mukim, tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit atau hujan. Di antara syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu yang pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berwasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah. Yang kelima mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tu'manina di dalam sholat dan harus terus menerus.
wa sholatul jamaah wa sholatul janazah fardu kifayah wal idan wal khusufani wal witru sunanun wal akhadatun wa kaza rawatibul sholat wat duha wat tarawihu sunanun laha fadlun wa sawabun adimun. Sholat jamaah dan sunnah. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf komar dan khusuf syam itu sunnah muakkadah. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha, tarawih itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Wa amma as-saumu wa huwa silisu urkanil Islam huwa imsahun ma'rufun ala wajhin maksusin wa minhu an-niyah likulli yaumin wa tabyituha mina allali wal imsahu anil mufatirati minat to'am wasyarabi wal jima'i wal istamnai bi syiratin wal istiqo'ah bil ijtiyar. Selanjutnya yaitu tentang puasa. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu dinamakan puasa. Adalah suatu penahan yang sudah diketahui, yaitu menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu makan, minum, jima atau berhubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara paksa atau disengaja. Min tamami as-saumi kafu al-jawarihi amma yakrahullahu ta'ala minal adoi as-sab'ati al-ati zikruh fafil hadis khomsun yuftirna as-so'ima al-khazibu wa ghibi wan namimah wal yaminul khazibah wanna dorubi syahwah wa min tamami as-saumi tahari al-iftara alla halalin wa adamu al-istiksar minal akhli wa yanbagi al-istiksar minal saumi la siyamal ayyamul fadila fis syari wallahu alamu wa billahi taufik. Adapun cara kesempurnaannya puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Dari anggota 7 sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa yaitu berbohong, gibah atau mengunjung, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal. Tidak terlalu banyak ketika makan dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu alam.
Wa amma az-zakat wa hiya rabbu arkanil Islam fayajibu allal muslimi marifatu anwa'i al amwali al wajibah fiha wa hiya anna amu wa annakhdana tijarah war rohozu wal madinu wal muasyaratu wahya al hububu wa asimaru fala zakat fima siwa anna ami as-saimah. Yang selanjutnya yaitu mengenai zakat. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas, perak atau uang, perniagaan, barang temuan, dan barang galian serta tanaman, atau bisa dibilang makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wayastarotu alhalu laha wa kazalika yustarotu lin nukhudi fit tijarah wa yustarotu fi hazihi al anwa'i an-nisabu aidon wa yajibu an-nakhdani wat tijarah rub'u al-usra wa wajbu al-hububi wasimari allati suqiyat bimunatin al-usra wa bighori ma'unatin al-usra. Dan diisyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman, biji-bijian, dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10. Dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatu fitri wajibatun ala kulli muslimin iza fadulat an khutihi wa khuti man yakhutu yaumal idi wa laylatah arba'atu amdadin bimuddi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an-niyah fil jami'i wala yajuzu an yasrifa az-zakat wa fitri ila hurrin muslimin muttasifin bisifah ahadi al-asnafi as-samaniyah kal fakiri wal miskin wa kaunuhu ghoro hashimiin wala muttalibin wala maulan lahum wa yajibu isti'abu al-maujidina minhum. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malam, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 so dengan mudnya Nabi SAW, dan wajib berniat di keseluruhan. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Takhirah Nafi'ah.
karya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan kitab ini ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Dan terima kasih karena sudah menonton. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.